Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dimanapun berada yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan implementasi pembelajaran melalui Edmodo. Nama saya Winarno, saya bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Baikanan, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini saya adalah peserta training MODS Siamolek angkatan ke-6 kelompok ke-7. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan Edmodo, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama adalah kita browsing ataupun membuka website di edmodo.com. Setelah kita membuka di edmodo.com, maka kita akan ketemu tampilannya seperti ini. Kemudian kita masuk di Saya Guru. Kemudian setelah kita masuk di Saya Guru tadi, kita membuat akun guru, di mana pembuatan akun ini tidak jauh berbeda dengan kita registrasi pada aplikasi Facebook, di mana yang diperlukan adalah alamat email yang aktif, kemudian kita menentukan username dan memilih password dengan catatan supaya password itu mudah diingat dan gampang untuk kita gunakan login di aplikasi Edmodo. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membuat akun guru, maka nanti timbulnya seperti ini. Ini adalah akun saya, username saya Winarno, kemudian alamat email saya adalah winarnosamiseno@gmail.com. Setelah akun guru terbentuk atau terbuat, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat grup atau membuat kelas yang tujuannya untuk berinteraksi antara kita dan murid yang kita didik di dalamnya. Dalam kesempatan ini, grup atau kelas yang saya kelola adalah saya beri nama kelas 6, TA16-17. Ini maksud saya adalah kelas 6 tahun pelajaran 2016-2017. Nah, ketika kita membuat kelas atau membuat grup, maka kita akan mendapatkan kode grup atau kode kelas. Kode kelas saya ini adalah VJ2G5K. Manfaat dari kode grup ini adalah kode untuk siswa kita bergabung di dalam kelas yang kita buat dan kita kehendaki. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah nama kelas atau kode grup yang kita buat tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat atau menyuruh siswa membuat akun dengan cara seperti langkah awal tadi, dengan browsing di edmodo.com, kemudian masuk Saya Siswa. Mereka tidak perlu lagi mengisi email, karena emailnya sudah numpang dengan email guru. Jadi mereka hanya cukup memberikan informasi tentang username dan password yang akan mereka gunakan. Kelas yang saya kelola ini terdiri dari 20 anggota. Sebetulnya kelasnya banyak, tapi karena sebagai sampel, ini hanya saya ambil satu kelas saja. Ini anggotanya 20 siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah akun guru, grup kelas, akun siswa kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita memasukkan bahan ajar di perpustakaan atau di library. Ini adalah
bahan ajar yang sudah saya masukkan di perpustakaan. Kita tunggu sebentar. Manfaat daripada bahan ajar kita masukkan di perpustakaan atau library ini adalah dengan tujuan agar lebih memudahkan kita untuk menyampaikan materi tanpa kita harus ribet mencari-cari sumber bahan, mencari-cari buku, mencari-cari video, mencari-cari CD, dan lain sebagainya. Ini adalah bahan ajar yang sudah saya masukkan di library. Ada PowerPoint tentang surat Al-Maidah ayat 3 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian rangkuman pelajaran PAI kelas 6 semester 1 dan semester 2. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Edmodo ini guru atau kita bisa membuat 5 jenis soal. Di antaranya adalah pilihan ganda, benar salah, jawaban pendek, isian, dan mencocokkan. Di mana masing-masing soal itu poinnya kita yang menentukan. Jadi satu soal mau diberi poin berapa, satu tipe soal mau berapa jumlah soalnya, itu silakan kita yang membuat. Kemudian setelah soal kita buat, maka si guru atau kita akan mengetahui berapa siswa kita yang sudah mengerjakan dan berapa siswa yang belum mengerjakan. Ketika siswa sudah bisa mengerjakan semua, maka bisa kita lihat nilai dari 6 teratas. Kemudian juga bisa kita lihat analisis soal, butir soal ke-1, ke-2, dan seterusnya, itu berapa persen mereka yang benar, berapa persen mereka yang salah, sehingga dalam menentukan revisi soal, itu kita akan lebih mudah. Ini contoh soal yang ini adalah tingkat kesalahannya banyak, artinya ini tingkat kesulitan soal cukup lumayan, maka perlu saya kaji ulang lagi tentang indikator dan kompetensinya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah siswa kita mengerjakan tugas yang kita kerjakan, maka bisa kita lihat di progres ini atau kemajuan, itu siswa kita berapa nilainya yang mereka peroleh, ini akan timbul atau muncul di progres ini. Kemudian nilai ini juga bisa kita ekspor, ini nanti akan masuk di format Excel, sehingga lebih memudahkan kita untuk merekapitulasinya di dalam buku nilai. Ini adalah aktivitas siswa di grup. Ini adalah hari pertama untuk penjelasan tentang pembuatan akun siswa di ruang kelas. Ini mereka pakai baju olahraga semua, karena kebetulan penjelasannya di hari Jumat, dengan harapan Jumat berkah. Mudah-mudahan siswa yang saya ampu ini cepat paham tentang apa yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan Edmodo ini. Kemudian ini adalah siswa yang sedang mengerjakan tugas di ruang lab. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah hasil ekspor atau ulangan yang telah mereka kerjakan di aplikasi Edmodo tadi. Kesan memanfaatkan Edmodo di kelas, yang pertama adalah user interface-nya mengadaptasi tampilan seperti Facebook secara sederhana, sehingga Edmodo relatif lebih mudah untuk digunakan, bahkan untuk pemula sekalipun. Yang kedua, Edmodo tidak hanya dapat diakses melalui personal komputer,
ataupun laptop, namun juga bisa diakses dengan menggunakan gadget yang berbasis Android. Yang ketiga, tentunya ketika sekolah tidak mempunyai jumlah PC atau laptop yang seimbang dengan jumlah muridnya, maka sekolah akan menjadi ataupun kita akan mengalami kendala, harus membutuhkan waktu yang lumayan panjang, tentunya karena siswa harus bergantian mengoperasikan komputer ataupun PC untuk menggunakan aplikasi Edmodo. Habis makan minum air putih, cukup sekian dan terima kasih. Salam digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.